Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat As-Sajdah ketika Allah menceritakan tentang salah satu di antara ciri ahlul jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka isi waktu malamnya dengan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, beribadah kepada Allah dipenuhi rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, alladzina ya'budunallaha bainal maghribi wal 'isya'. Mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara maghrib dan isya. Setelah sholat maghrib mereka tidak tidur. Setelah sholat maghrib mereka tidak ketemu keluarga, namun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di masjid maupun di tempat yang lainnya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda melakukan kegiatan di malam hari ini. Saya yakin Bapak Ibu menunda makan malam, menunda kumpul keluarga, menunda kegiatan jalan-jalan. Kita tidak rekreasi, Anda tidak di rumah, tapi Anda di sini belajar. Semoga yang kita lakukan termasuk di antara amal soleh yang merupakan bagian dari ayat yang tadi kita baca. Kemudian sesuai dengan pengumuman yang telah disampaikan, kita akan mengupas seputar permodalan dalam Islam. Karena waktunya tidak lama dan panitia meminta nanti lebih banyak diisi dengan tanya jawab, insya Allah pengantar hanya akan kita sampaikan sampai isya. Selanjutnya kita setelah isya sampai waktu yang secukupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Sebelumnya saya mohon waktu isya sampai jam berapa? Sampai jam? Kok beda pendapat ini? Waktu isya jam berapa? Jam 19.40. Ini jamnya mana Pak? Enggak kelihatan. Pokoknya nanti saya diingatkan kalau kurang 5 menit ya. Enggak kelihatan. Oh, nah, siap. Ada 20 menit lagi. Baik, semoga cukup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali dengan mengingatkan arti penting harta dalam Islam. Anda setuju enggak kalau harta itu bernilai dalam Al-Qur'an? Ada beberapa ayat yang menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebut harta itu dengan sebutan al-khair. Al-khair secara bahasa artinya apa? Baik. Al-khair artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di 3 ayat Allah menyebut harta dengan sebutan al-khair. Ayat yang pertama, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang kewajiban memberikan wasiat. Sebelum adanya ayat tentang warisan, ada syariat wasiat. Wasiat bagi keluarga yang ditinggal mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wajib bagi kalian kalau kalian mau mati, in taraka khairan, kemudian dia meninggalkan khairun. Khair di situ maknanya adalah al-mal. Dan dia meninggalkan harta, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, maka dia harus memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat. Kepentingan kita dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut al-mal, menyebut harta dengan sebutan al-khair. Kemudian di ayat yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menceritakan tentang Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di surat Shad ayat yang ke-32. Sulaiman alaihi salatu wassalam pernah memiliki seekor kuda yang sangat lincah, larinya kencang, gagah, dan nurut kepada pemiliknya, sampai membuat Sulaiman itu lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sore. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan Sulaiman. Beliau mengatakan, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Saya sangat menyukai hubbal khair, kepada kudaku ini, hatta an dzikri rabbi, sehingga melalaikan diriku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tawarat bil hijab, sampai terbenam atau sampai tertutup dengan hijab. Artinya matahari sampai tenggelam. Sehingga Sulaiman lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk bermain dengan kudanya. Dan kuda Sulaiman dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut dengan sebutan al-khair. Kemudian ayat yang ketiga di surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu karakter manusia yang cintanya kepada harta sangat luar biasa. Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu terhadap al-khair mereka sangat mencintai. Tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan al-khair. Yang ini menunjukkan bahasanya harta itu dihargai dalam Islam. Tidak boleh disia-siakan, karena harta adalah penopang kehidupan bagi manusia. Sampai pada kondisinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar, Allah sebut dengan sebutan as-sufaha. Sufaha secara bahasa artinya apa? Orang yang bodoh, jamak dari safi. Allah mengatakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Janganlah kalian berikan kepada as-sufaha, kepada orang-orang bodoh, harta kalian. Siapa orang bodoh di sini? Orang bodoh di sini adalah mereka yang tidak bisa megang harta dengan benar. Allah melarang orang semacam ini untuk dikasih harta banyak, karena nanti harta itu tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini orang yang tidak bisa memegang harta dengan benar dengan sebutan as-sufaha. Gelar bodoh, kalau penilaian bodoh itu dari manusia sifatnya relatif. Bisa jadi ada seorang anak di rumah disebut bodoh oleh orang tuanya, di sekolah disebut pintar oleh gurunya. Atau mahasiswa di rumah dia disebut bodoh oleh istrinya, tapi ketika di kampus disebut pintar oleh dosennya. Tapi kalau yang menilai bodoh adalah Allah Subhanahu wa taala, memang itu bodoh yang mutlak dan tidak bisa dibantah lagi. Dan salah satu di antara karakter orang yang bodoh menurut Al-Qur'an adalah mereka yang tidak bisa memegang harta dengan benar. Itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat saat masa silam mereka berusaha menggunakan hartanya agar selalu bermanfaat bagi umat. Dan mereka tidak suka dengan yang namanya harta nganggur. Kalau ada orang yang cuma punya tabungan, hanya membanggakan nilai saldo, padahal uangnya mandek nganggur, bagi para sahabat ini tidak produktif. Orang yang tidak tahu nilai penting dari harta. Karena harta Allah sebut qiyaman linnas, penegak kehidupan manusia. Sehingga mereka selalu berpikir bagaimana ini bisa bermanfaat bagi umat. Kalaupun tidak bermanfaat dari sisi amal, setidaknya bisa bermanfaat dari sisi dunia. Kalau tidak bermanfaat untuk akhirat, minimal bermanfaat untuk dunia. Sebagaimana tenaga manusia, nggak boleh ada istilah nganggur bagi diri kita. Baik jasad kita, fisik kita, pikiran kita, demikian pula harta kita. Kalau bisa jangan sampai nganggur. Kita kembangkan. Kalau tidak bermanfaat untuk akhirat, manfaatkan untuk dunia. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin adalah orang yang sangat cerdas, selalu mandang bagaimana peluang yang bisa digunakan untuk mengembangkan hartanya. Karena harta itu kalau nganggur berarti nilai kemanfaatannya tidak besar. Sementara nilai harta itu sangat dihargai oleh Allah, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-khair. Untuk itulah mereka selalu bersemangat bagaimana harta itu bisa dikembangkan. Kemudian hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alternatif permodalan
yang akan kita sampaikan di sini, saya hanya akan menyampaikan dua, semoga waktunya cukup. Yang pertama mudharabah dan yang kedua musyarakah. Di Masjid Kuala Namu tadi siang kita sampaikan bahasanya akad itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada akad yang disebut dengan akad muawadhat. Apa itu akad muawadhat? Akad muawadhat adalah akad yang tujuannya untuk komersil, mencari keuntungan, seperti jual beli, sewa menyewa, jualah, Anda jadi karyawan dan seterusnya. Atau Anda ngojek pakai becak ya. Dan di sini becaknya istimewa, nggak ada di Jogja. Kemudian yang kedua ada akad namanya akad tabarru'at. Akad tabarru'at artinya akad sosial, di mana ketika akad itu dilakukan tujuan utamanya adalah untuk beramal. Seperti Anda memberikan sedekah, Anda membantu orang lain, hadiah, hibah, wakaf dan seterusnya. Ini masuk dalam akad tabarru'at. Dan kaidah dalam akad tabarru'at, Allah Subhanahu wa taala nyatakan ketika Allah menurunkan wahyu yang kedua setelah Iqra, yaitu di surat Al-Muddathir. Allah ajarkan kepada nabinya, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu berbuat baik dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Makanya kalau orang sudah tekadnya untuk mencari pahala, akadnya akad sosial dalam rangka beribadah kepada Allah, maka tidak boleh diiringi dengan semangat untuk mencari keuntungan dunia. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu berbuat baik kepada orang lain dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kadang ada orang punya prinsip, coba kamu kasih hadiah kepada si A, nanti dia akan ngasih balasan yang lebih besar. Mancing dulu ya, dikasih kail, nanti dia akan ngasih balasan yang lebih besar. Kalau tujuannya seperti ini, tidak diperbolehkan. Makanya riba kenapa dilarang? Karena riba itu mencari keuntungan dalam akad sosial. Dia mencari keuntungan namun dari akad yang mengharapkan pahala, yaitu utang piutang. Mengutangi orang lain sifatnya bantu, maka di saat yang sama dia tidak boleh mencari keuntungan. Karena kalau mencari untung ketika nulung, ini namanya nurung kalau mentung, dan itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang ketiga ada akad yang disebut dengan akad syarokah. Apa itu akad syarokah? Akad syarokah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antar beberapa pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dan akad syarokah yang banyak dibahas para ulama ada dua. Yang pertama adalah mudharabah dan yang kedua musyarakah. Apa bedanya? Kalau mudharabah hanya ada satu pihak yang memberikan modal, sementara pihak yang kedua sebagai pelaku usaha, baik yang bentuknya mengelola aset atau mengelola ladang pertanian atau mengelola unsur yang lainnya, dan itu disebut dengan mudharabah. Kemudian yang kedua musyarakah. Kalau musyarakah pemodalnya lebih dari satu, yang satu ngasih modal, pihak yang kedua juga bisa ngasih modal, bisa juga bekerja bersama atau salah satu bekerja. Dan pada prinsipnya baik musyarakah maupun mudharabah sama. Cuman bedanya kalau mudharabah ada satu yang dia hanya ngasih modal, yang satu sebagai pelaku usaha. Kemudian akad yang keempat disebut dengan akad tawthiqah. Akad yang tujuannya, yang fungsinya untuk menjamin kepercayaan ketika orang melakukan akad yang lain. Dan akad tawthiqah ada 3 dan semuanya ada dalam Al-Quran. Pertama, adanya pencatatan. Saya minta transaksi ini dicatat, maka pencatatan ini masuk akad tawthiqah. Yang kedua adanya adanya syahid, adanya saksi, syahadah. Dan ini juga ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashhidu idza tabayatum." Kemudian yang ketiga adanya rihan. Rihan artinya jaminan. Ini juga ada dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kamu dalam kondisi safar, enggak ada yang nulis, maka silahkan menyerahkan rihan, menyerahkan barang gadai yang diserah terimakan. Satu lagi yaitu dhamin, penjamin tapi dalam bentuk manusia, bukan barang. Misalnya Anda utang kepada orang lain,
kemudian orang yang Anda minta untuk ngasih utang minta jaminan, siapa penjamin Anda? Nah, ini Ustadz Fulan, Ustadz telah memberikan rekomendasi bagi saya kalau saya adalah orang yang thiqah, jujur, layak untuk dikasih utang. Kemudian dia memberikan utang dengan jaminan sang ustaz. Maka posisi ustaz namanya dhamin. Dan ini Allah sebutkan di surat Yusuf, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang berhasil menangkap pelaku pencurian, maka dia akan mendapatkan hadiah seberat onta. Wa ana bihi za'im, dan saya yang menjaminnya. Sehingga akad tawthiqah semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian kita lanjut ke mudharabah. Mudharabah secara bahasa dari kata al-darbu fil ardi yang artinya mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Sebagian di antara kalian ada yang dia bekerja di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah sebut orang yang bekerja dengan yadribuna fil ardi, memukul bumi. Tapi maksudnya adalah mencari nafkah, bekerja di permukaan bumi mencari penghasilan. Dari istilah inilah kemudian para ulama menyebut orang yang bekerja dengan mudhari dan transaksinya mudharabah. Kemudian ada istilah yang ma'ruf yang mirip dengan mudharabah, namanya qirat. Namanya qirat. Qirat secara bahasa artinya al-qat'u, potongan. Karena orang yang memberikan modal, sahibul mal, memberikan sepotong hartanya untuk dikelola oleh mudhari, dikelola oleh orang yang mengusahakan atau orang yang mengelola harta. Baik, kita langsung fokus pada aturannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa aturan mudharabah yang perlu kita perhatikan. Dan ini bagian yang penting karena ini yang membedakan mana yang mudharabah dan mana bagi hasil yang benar, mana bagi hasil yang salah. Aturan yang pertama, dalam mudharabah modal tidak boleh jadi utang. Dan sebaliknya, utang tidak boleh jadi modal. Karena modal dan utang dua hal yang harus dipisahkan. Makanya ketika Anda menerima uang dari orang lain, pastikan ketika masih nggak jelas modal atau utang, maka pastikan di depan ini modal atau utang. Nggak boleh modal sekaligus utang atau utang sekaligus modal. Karena nanti kalau seperti ini nggak jelas, jadinya modal madul. Nah, biar jelas harus dipastikan ini modal atau ini utang. Ada pernyataan dari Ibnul Mundhir dalam kitabnya atau dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ajma'a kullu man nahfadhu anhu annahu la yajuzu ay yaj'ala ar-rajulu dainan lahu ala rajulin mudharabatan. Para ulama yang kami hafal mereka sepakat orang yang mengutangi orang lain tidak boleh dijadikan sebagai modal. Sehingga ketika dia ngutangi kok ternyata orangnya atau utang yang Anda kasihkan kemudian menyebabkan usahanya jadi berkembang, terus Anda tertarik mendapatkan bagian keuntungan. Setelah itu Anda ganti, baik akadnya kita ubah jadi mudharabah. Seperti ini tidak diperbolehkan. Karena jadinya tidak jelas yang kemarin utang ataukah mudharabah. Ini yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, dalam akad mudharabah modal yang diserahkan tidak boleh dijamin. Modal yang diserahkan tidak boleh dijamin. Sehingga tidak boleh ada perjanjian nanti jika terjadi resiko terhadap modal, baik resiko karena kecelakaan atau resiko karena kerugian atau karena faktor di luar kemampuan manusia, force majeure dan seterusnya, maka tidak boleh ada jaminan modal dikembalikan. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Nasai dan yang lainnya, beliau mengatakan wala ribha ma lam yudman. Orang tidak boleh mendapatkan keuntungan sementara tidak dijamin dan tidak menanggung resiko kerugian. Karena itulah ada satu rumus keseimbangan dalam fikih muamalah. Siapa yang ingin mendapatkan peluang untung, maka dia harus siap menanggung resiko rugi.
jika ada dalam satu sistem transaksi ada satu posisi di mana dia hanya bisa mendapatkan peluang untung dan tidak akan pernah mendapatkan resiko kerugian, maka ini prinsip ribawi. Ini transaksi riba. Karena harus terjadi keseimbangan. Siapa yang ingin peluang untung, maka harus siap menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ingin untung saja tapi tidak mau rugi. Dan Anda bisa perhatikan, dalam setiap permodalan yang di situ dijamin, pasti ada salah satu pihak yang ingin selalu untung dan tidak mau rugi. Seperti transaksi di beberapa bank yang mereka hanya berposisi saya harus selalu untung dan tidak mau menanggung resiko rugi. Makanya keuntungannya sudah ditetapkan di awal. Nanti prediksi keuntungan sekian, Bapak harus nyicil sekian plus margin. Sudah ditetapkan di awal. Padahal usaha belum dijalankan apa-apa. Kemudian yang ketiga, dalam transaksi mudharabah, total nilai modal harus jelas. Tidak boleh nilai modal tidak jelas. Berdasarkan ketentuan ini, maka modal tidak boleh diutang. Misalnya ada satu unit bisnis ya, butuh modal 100 juta. Terus Anda ngasih 50 dulu. Terus sisanya kemana ini? Sudahlah nanti nyusul tak cicil. Ini bukan jual beli tapi mudharabah. Kalau investasi yang kayak gini nggak boleh, karena nanti nggak jelas. 50 juta masuk duluan, dia diproses di awal. Modal yang masuk belakangan yang dicicil mungkin 10 sampai 5 kali. Ini kan masuk belakangan. Ketika dia masuk belakangan, maka dia diolah lebih lambat. Sehingga nanti ketika menghasilkan hasil, ketika menghasilkan keuntungan, yang masuk belakangan belum tentu dikelola. Maka jadi nggak jelas. Misalnya ya, setelah usaha jalan 5 bulan menghasilkan keuntungan dari modal 70 juta, Anda sudah pasang 20 juta, setelah itu Anda cicil terus, kemudian menghasilkan keuntungan jadi 100 juta. Nah 30 juta ini terus Anda tambahkan. Nah, ini ada modal tambahan. Nah modal tambahan ini dapat porsi nggak? Jadinya membingungkan. Makanya para ulama menegaskan yang namanya modal harus jelas di depan. Nah kita bisa koreksi untuk sistem koperasi yang berjalan di masyarakat. Koperasi itu umumnya punya iuran wajib, iuran bulanan. Padahal yang namanya iuran bulanan juga dipakai untuk modal koperasi. Nanti jadinya iuran bulanan ini sama seperti modal yang dikredit, modal yang dicicil. Akhirnya perhitungannya kesulitan. Modal yang baru masuk ini dapat porsi bagi hasil atau tidak? Makanya kita sarankan dalam koperasi yang digalakkan oleh KPMI, kita membuat sistem buka tutup. Gimana caranya Pak? Pengumpulan modal dilakukan di awal tahun atau di awal proyek sesuai keputusan Lajnah Koperasi. Misalnya koperasi mau mengadakan proyek pembangunan jalan tol, maka modal dibuka. Setelah terkumpul dana sesuai dengan yang ditargetkan, tutup. Nah nanti kalau misalnya ada iuran, sebatas ditampung sebagai wadiah, titipan, bukan dimasukkan sebagai modal. Setelah terkumpul dalam nilai yang tertentu sekian tahun, baru dimasukkan ke dalam modal. Ini yang disarankan agar nanti perhitungan dalam bagi hasil di koperasi lebih bisa dijelaskan, lebih jelas dan tidak kemudian ambigu gara-gara ada modal yang baru masuk. Sehingga ketika ada orang yang mau nimbrung ngasih modal, tunggu dulu Pak, sampai ini tutup buku. Setelah tutup buku, jelas bagi hasil, ada usaha baru, proyek baru, modal yang baru, silahkan masuk. Kemudian selanjutnya aturan yang keberapa? Nomor 4. Bagi hasil dalam mudharabah harus berdasarkan hasil. Persentase bagi hasil harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Kalau persentasenya berdasarkan modal, itu riba. Contoh, banyak orang berpikir kalau ini mudharabah yang syar'i padahal tidak. Dia dikasih janji sama temannya, silahkan kamu tanam modal ke tempat saya 10 juta. Nanti setiap bulan akan saya kasih 5%.
Loh kok kecil cuma 5%? 5% dari 10 juta. Sehingga dia ketika nanam 10 juta, setiap bulan dia mendapatkan 500.000 terus. Dia diam saja, pokoknya setiap bulan dapat 500.000. Dan nanti setelah 5 tahun uang akan kami kembalikan utuh 10 juta. Boleh nggak kayak gini? Kenapa nggak boleh? Karena prosentasenya berdasarkan modal, bukan berdasarkan hasil. Kalau seperti ini sama dengan riba jahiliyah. Seperti yang diceritakan oleh Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya. Dia mengatakan di antara bentuk riba nasi'ah jahiliyah adalah ada orang yang menanamkan uang, naruh uang di tempat orang lain, entah sebagai modal atau sebagai utangan. Dan nanti orang yang ngasih uang ini akan mendapatkan hasil tertentu setiap bulan, flat. Misal dia ngasih 100 dinar, maka nanti setiap bulan dia dapat setengah dinar setiap bulan. Sampai pada masa tertentu terus dia tagih utuh 100 dinar. Kalau seperti ini caranya, ini sama dengan utang piutang. Makanya kalau ada penawaran modal kemudian ngasih janji persen dan terlalu kecil, Anda layak untuk waspada. Berapa persen? 5%, itu diwaspadai. Biasanya kalau yang kecil-kecil seperti ini tidak syar'i. Kenapa? Karena yang kecil ini dikalikan ke modal, bukan dikalikan ke hasil. Pak, itu kan pakai persen, berarti sudah syar'i. Bukan masalah persen. Persen kan tinggal faktor kalinya apa? 5% dikalikan sesuatu yang pasti, hasilnya pasti atau tidak pasti? Pasti. 5% kali modal 10 juta, hasilnya pasti nggak? Selalu pasti. Tapi kalau 5% dikalikan hasil, tidak pasti. Karena itulah di antara ciri khas mudharabah, bagi hasil itu antara satu waktu dengan waktu yang lain fluktuatif. Kadang tinggi, kadang surut. Kadang besar, kadang kecil. Sesuai dengan hasil. Sehingga yang namanya bagi hasil tidak bisa diprediksi di awal. Tidak bisa disepakati di awal. Kalau orang hanya melakukan proyeksi, ya kira-kira nanti setiap bulan dapat sekian, boleh. Tapi kan sifatnya hanya perkiraan. Tapi nanti ini tidak boleh jadi acuan. Sehingga ketika di akhir kalau terjadi perubahan, boleh nggak? Harus terjadi perubahan. Silahkan kemudian disepakati lagi sesuai dengan kondisi di akhir. Karena kalau kemudian persen itu dikembalikan kepada modal, itu transaksi riba. Dan itulah riba jahiliyah. Yang benar persen dikembalikan kepada hasil, bukan modal. Kemudian selanjutnya, bagi hasil tidak boleh tertentu. Bagi hasil tidak boleh tertentu. Maksudnya gimana? Ketika ada orang ngasih modal kepada orang lain, tidak boleh ada kesepakatan. Pokoknya Bapak taruh saja uang di sini, nanti kita kelola. Setiap bulan Bapak akan kami kasih 1 juta. Semacam ini tidak boleh. Karena tidak boleh bagi hasil dengan nilai tertentu. Baik. Ada sebagian orang ngasih modal ke nelayan, dan nelayan membuat kesepakatan, daripada saya pusing ngitung bagi hasil, gini saja, pokoknya setiap kali saya melaut, maka Anda saya kasih 200.000. Ini boleh nggak? Ini bukan mudharabah, tapi ini nyewa perahu. Padahal akadnya apa? Mudharabah. Kalau setiap dia melaju ngasih 200, nah ini nggak boleh. Jadinya dia mendapatkan nilai tertentu. Ada keterangan dari Ibnu Munzir, subhanallah, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala ibtalil qirat idza syarata ahaduhuma kilahuma li nafsihi darahim ma'lumah. Para ulama sepakat ketika dalam mudharabah tidak diperbolehkan ada satu pihak yang mendapatkan nilai tertentu. Karena kalau ini terjadi berarti akadnya bukan mudharabah tapi utang piutang. Kemudian yang terakhir, waktu tinggal 3 menit lagi ya. Baik, yang terakhir, dalam bagi hasil harus menerapkan prinsip keseimbangan. Harus menerapkan prinsip keseimbangan. Maksudnya gimana, Pak? Tidak boleh ada prinsip ringan, ringan saya yang jinjing, berat kamu yang
mikul. Ini nggak boleh. Yang boleh ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau ringan saya yang jinjing, berat kamu yang mikul, ini dolim. Nabi SAW melarang salah satu bentuk transaksi di masa silam yang disebut dengan transaksi muhaqalah dan mukhabarah. Transaksi muhaqalah itu orang melakukan akad untuk tanam modal di lahan pertanian. Misalnya ada petani punya dua lahan, lahan A dan lahan B. Ditanami seragam, semuanya kacang misalnya. Kemudian dengan perjanjian, untuk lahan A hasilnya milik kamu, lahan B milik aku. Kayak gini nggak boleh. Kenapa? Karena jadinya tidak proporsional. Belum tentu lahan A lebih berhasil dibandingkan lahan B. Mukhabarah mirip dengan itu, tapi bentuknya tumpang sari. Ada orang punya satu petak sawah, kemudian ditanami macam-macam. Ada jagung, lombok, kacang. Kemudian membuat kesepakatan, jagung kacang milik kamu, lombok milik saya. Ini juga tidak boleh. Karena kalau ini terjadi berarti tidak proporsional. Nah, kadang ada pemodal ngasih syarat kepada mudharibnya. Untuk tahun ini hasil milik saya, tahun depan milik kamu. Ada orang yang membelikan sapi ke petani dengan ketentuan sapi betina ini anak pertama milik siapa? Yang punya sapi. Anak kedua milik yang merawat sapi. Padahal nggak ada jaminan kalau setelah anak pertama dia punya anak lagi. Kalau kemudian cerai kan? Makanya yang semacam ini dilarang dalam Islam. Dan itulah yang disebut oleh Nabi SAW di masa silam, dilarang oleh Rasulullah karena ini pembagian modal yang tidak proporsional. Ada sebagian orang yang menggunakan prinsip semacam ini dengan harapan biar bisa cepat BEP. Pokoknya hasil usaha ini tahun pertama semuanya milik saya, biar cepat BEP. Padahal itu nggak boleh, ya harus dibagi rata. Karena tidak ada yang bisa jamin apakah besok lebih menguntungkan dibandingkan sekarang. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Ada satu lagi tentang musyarakah, insya Allah kita sampaikan sejenak di kesempatan setelah Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah memberikan salah satu catatan tentang adab dalam sholat jamaah. Kata Nabi SAW, wa inna khiyarakum alyanukum mankiban fis salah. Orang yang terbaik di antara kalian ketika sholat adalah orang yang paling lemas pundaknya ketika melaksanakan jamaah. Maksudnya bagaimana? Kadang kita jumpai dalam satu jamaah ada sebagian orang yang dia badannya kaku. Ketika disuruh geser nggak mau geser. Ketika disuruh merapat nggak mau merapat. Ketika dipepet dia geser. Ketika dia takbiratul ihram terlalu lebar sampai mengenai sampingnya. Ketika sedekap kadang terlalu panjang sampai mengenai nyikut kanan kirinya. Ketika sujud kadang dia terlalu kaku. Ketika berdiri posisi kaki terlalu lebar dan seterusnya, sehingga sampai mengganggu kanan kirinya. Maka orang yang terbaik dalam sholat jamaah adalah dia yang bisa menyesuaikan dengan kondisi, terutama pada saat ketika dia jamaahnya banyak, softnya rapat, seperti yang kita jumpai saat ini. Dan kita bisa saksikan kondisi pada waktu jamaah itu sangat banyak. Ada satu keadaan di mana kita bisa rebutan. Siapa yang kalah nanti dia nggak dapat, yaitu ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, salat rubaiyah, maka kita posisinya duduk tawarruk. Kalau semua soft rapat, semuanya duduk tawarruk, nanti ada yang naik unggul. Karena nggak kuat. Makanya dalam kondisi ini bisa jadi ada sebagian jamaah yang harus ngalah. Ngalahnya bagaimana? Dia duduk iftirash. Dan bisa jadi mereka yang duduk iftirash, meskipun dalam kondisi ini yang sesuai sunnah tawarruk, tapi ini mengamalkan sunnah yang lain, bisa jadi yang duduk iftirash termasuk di antara bagian dari yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna khiyarakum
alyanukum mangkiban. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling lemes badannya, lemes punggungnya, lemes pundaknya ketika dia mengerjakan sholat jamaah. Karena itu Bapak Ibu yang dimakan Allah, Anda bisa sesuaikan kondisi yang paling nyaman ketika sholat jamaah. Orang yang terbaik adalah dia bisa menempati shaf dimanapun, mau rapat, mau renggang, dia bisa menempati dengan benar. Kemudian kita akan kembali melanjutkan seputar transaksi musyarakah. Namun sebelumnya ada pertanyaan dari sebagian jamaah. Pak Ustadz begini, sebenarnya kita terutama bagi para pemula sanggup saja menjalankan konsekuensi mudharabah seperti yang tadi dituangkan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh para ulama. Jadi bagi hasil sesuai dengan hasil, bukan berdasarkan modal. Nanti kalau mengalami kerugian ya harus ditanggung bersama dan seterusnya. Cuman yang jadi masalah, banyak di antara pemodal yang nggak mau ngasih modal ke saya. Mereka belum percaya pada saya. Akhirnya terpaksa saya harus pinjam ke bank. Karena kalau saya harus memberikan proposal kepada para muhsinin atau mereka yang mampu, banyak di antara mereka yang nggak mau ngasih modal. Terus gimana semacam ini solusinya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berikan gambaran sederhana bagaimana prinsip para sahabat ketika mereka berusaha. Dan ini kita tekankan dalam KPMI. Baik, secara umum kaidah yang berlaku di tempat kita, siapa yang butuh maka berada di bawah, sedangkan siapa yang memberi maka dia berada di atas. Dan Nabi SAW memberikan pengarahan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang berada di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Para sahabat itu ketika mereka berbisnis, yang terjadi bukan orang butuh modal, tapi sebaliknya orang ingin ngasih modal. Sehingga mereka berusaha bagaimana menonjolkan skillnya. Apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain? Usaha apa yang bisa Anda tonjolkan? Skill apa yang Anda bisa tonjolkan? Sehingga membuat orang lain tertarik untuk ngasih modal. Itu yang perlu kita pikirkan. Bukan sebaliknya, belum sudah mikir modal. Usaha belum punya, yang dipikir mana yang mau ngasih modal. Kalau seperti ini caranya, mau dikasih modal berapapun, uangnya bisa jadi nganggur. Begitu sudah dikasih modal baru mikir mau dipakai apa ya duit ini ya. Keliru yang kayak gini. Yang benar gimana? Anda punya skill dulu, punya pengalaman bisnis dulu, punya sesuatu yang bisa ditonjolkan sehingga membuat orang lain tertarik untuk ngasih modal. Kalau orang lain tertarik ngasih modal, Anda nggak butuh modal, bahkan ditawari oleh orang lain, maka siapa yang di atas? Mudharibnya. Karena yang butuh bukan mudharib tapi sahibul mal. Yang butuh bukan pelaku usaha tapi yang punya modal. Kalau dia berada di atas, maka dia bisa mengatur kebijakan. Sebaliknya kalau dia di bawah, dia yang nadah modal, minta kanan minta kiri agar ada yang ngasih modal, nanti dia bisa diatur oleh yang ngasih modal. Nah, biar dia menunjukkan kalau dia adalah orang yang mandiri, orang yang dia tidak butuh bantuan orang lain, maka tunjukkan prestasinya dulu, skillnya, pengalaman usahanya, baru kemudian dia bisa memiliki daya tarik orang lain untuk memberikan investasinya. Dulu ada seorang sahabat, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, politik pertama atau langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan posisi Islam, posisi kaum muslimin adalah at-ta'akhi. Salah satunya ya, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan coba kita lihat cara Nabi SAW dalam melakukan ta'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, itu tidak sembarangan. Tidak kemudian setiap ketemu orang, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, enggak. Tapi Nabi SAW memperhatikan latar belakang mereka. Karena orang itu bisa akrab jika punya latar belakang yang sama. Yang biasanya suka mancing nanti dipersaudarakan dengan yang suka mancing ya. Yang suka main sepeda-sepedaan dipersaudarakan dengan yang main sepeda. Yang suka panahan, yang nggak cocok kalau dipersaudarakan dengan yang suka baca buku. Nah, nanti ceritanya beda. Sehingga Nabi SAW ketika melakukan ta'akhi, beliau mempersaudarakan dua orang yang latar belakangnya sama. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf.
konsekuensi dari orang hijrah Mekah ke Madinah, dia harus meninggalkan semua hartanya. Kita tahu Abdurrahman bin Auf waktu di Mekah, beliau itu teman akrabnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu siapa? Ya, salah satu gembongnya musyrikin, tuannya Bilal. Jadi dia yang menyiksa Bilal itu sebelum Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abdurrahman bin Auf waktu masih di Mekah itu teman akrabnya Umayyah bin Khalaf. Mereka teman dalam bisnis, ya, teman dalam bisnis. Makanya ketika perang Badar, waktu Bilal ketemu Umayyah bin Khalaf dan Bilal mau berusaha untuk membunuh Umayyah, Abdurrahman bin Auf kan sempat berusaha untuk menghalangi. Tapi Bilal terus mengejar sampai Umayyah mati terbunuh. Baik, Abdurrahman bin Auf begitu hijrah, beliau jadi miskin. Dan beliau tidak punya apapun selain yang bisa dibawa oleh seorang musafir dari Mekah ke Madinah dengan membawa seekor unta. Tidak lebih dari itu. Sehingga yang awalnya beliau kaya raya menjadi orang yang tidak punya. Dan Nabi SAW mempersaudarakan para sahabat semacam ini dengan orang yang sejenis. Siapa yang hobi bisnis dipersaudarakan dengan yang hobi bisnis. Kalau yang satu hobi bisnis, yang satu hobi main ake, nggak cocok. Sehingga harus yang sejenis. Beliau dipersaudarakan dengan seorang sahabat dari Ansor namanya Sa'ad ibn Rabi. Sa'ad bin Rabi. Seperti cerita yang ma'ruf yang terjadi. Begitu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, maka Sa'ad menawarkan apa? Setengah hartanya dan setengah istrinya. Ini saya punya harta sekian, kita bagi dua, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Saya punya 2 istri, silakan dinadhor. Dan waktu itu belum ada kewajiban hijab. Di awal-awal Nabi SAW hijrah ke Madinah, silakan nadhor, mana yang lebih kamu cintai, nanti saya cerai, tunggu masa iddah, silakan dinikahi. Ini semangatnya para sahabat Ansor ketika menerima tamu dari Madinah. Luar biasa. Ada tamu itu dikasih tawaran setengah harta, setengah dikasih tawaran istri. Ini ada tamu dari Jogja. Jangan dilanjutkan. Tapi apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf ditawari semacam ini, tidak seperti kita ya. Coba andekan itu kita. Alhamdulillah, terima kasih, nggak boleh nolak rezeki. Tidak. Beliau mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda, memberkahimu, hartamu dan keluargamu. Saya nggak butuh ini. Tapi saya tolong kasih tahu, dullani aina suq. Tunjukkan saya di mana pasar. Itu saja yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf. Ditunjukkan. Kamu bisa dagang pasar di sini paling bagus, paling menguntungkan, paling ramai dan seterusnya. Disitulah Abdurrahman bin Auf pertama kali menjalani pengalaman bisnis di Madinah. Dan beliau pertama kali menjadi simsar. Simsar itu maklar. Sehingga karena beliau sudah punya insting bisnis, beliau bisa mengenali kualitas barang dan beliau bisa mengenali karakter pembeli. Maka beliau pertemukan pembeli model kayak gini cocoknya dengan barang ini. Sehingga beliau pertemukan itu antara penjual dan pembeli. Dari situ Abdurrahman bin Auf pulang sudah bisa membawa gandum dan bahan makanan. Sehingga beliau tidak butuh minta kepada orang lain. Kerja beberapa hari beliau sudah bisa membawa segenggam emas. Ini kehebatan para sahabat. Sehingga mereka ketika berusaha, ketika bisnis, itu nggak mikir siapa yang mau ngasih modal, enggak. Tapi tunjukkan skillnya dulu, tunjukkan pengalamannya, tunjukkan bahasanya dia itu punya potensi. Karena dia harus membawa uang orang lain. Dan yang namanya harta orang lain harus dijaga sesuai dengan amanahnya, tidak boleh disia-siakan. Kalau dia belum sanggup, jangan nekat. Makanya kenapa di masyarakat kita banyak transaksi mudharabah yang mengalami kegagalan? Gara-gara banyak pelaku usaha, para startup itu yang modalnya modal nekat, kemudian minta modal orang lain. Bahaya. Jadinya dia membawa uang orang lain, begitu dipakai usaha gagal, dan kemudian menggunakan jurus afwan akhi.
Setiap hari di mana-mana cuman pakai afwan akhi. Ya kamu harus tanggung jawab. Kalau belum siap ya jangan maju kan gitu ya. Perhitungkan dulu pengalamannya. Kemudian berikutnya tentang transaksi musyarakah. Musyarakah seperti yang di muqaddimah sebelumnya kita telah sampaikan, prinsipnya adalah di situ ada pemodal lebih dari satu, dua atau lebih. Ada satu keutamaan ketika orang itu melakukan kerjasama dengan orang lain, baik bentuknya musyarakah maupun mudharabah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allah berjanji akan memberikan bantuan kepada dua muslim yang mereka saling kerjasama selama mereka amanah dan tidak ada keinginan untuk pengkhianat. Kata Nabi SAW, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana thalitsus syarikain, saya adalah sosok ketiga. Saya sosok ketiga dari dua orang yang kerjasama. Ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu tidak punya keinginan untuk mengkhianati yang lain. Fa in khanahu kharajtu min bainihima, tapi kalau ada salah satu yang mengkhianati pasangannya, maka saya akan keluar dan tidak mau membantunya. Sehingga salah satu di antara fadilah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan kepada hambanya, di antaranya adalah mereka yang bekerja sama untuk mewujudkan keuntungan bersama dan dibagi bersama sesuai dengan porsi yang disepakati, selama mereka menjaga amanah. Anda tanamkan ketika bekerja sama dengan orang lain husnudzon kepada pasangannya, dan masing-masing berusaha untuk menjaga amanah dengan harapan mendapatkan keberkahan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk musyarakah di masa silam pernah terjadi antara Zaid bin Arqam dengan sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Diceritakan bahasanya dua orang ini, dua sahabat ini, Zaid bin Arqam dan Barra bin Azib, pernah patungan untuk membeli perak. Jadi mereka iuran, mereka urunan untuk kulaan perak. Ada yang tunai, ada yang terutang. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikan yang terutang, karena transaksi perak secara terutang hukumnya dilarang. Perak ketika ditukar dengan emas harus apa? Tunai. Jika ada yang terutang hukumnya apa? Riba nasi'ah. Makanya tidak boleh jual beli emas secara kredit, jual beli emas secara online, karena tidak tunai dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW an bai'il warik bidzahabi tainan. Nabi SAW melarang jual beli perak ditukar dengan emas secara tidak tunai. Saya bawa emasmu dulu, nanti saya bayar, nggak boleh. Atau saya ini tak kasih uang dulu nyicil, nanti kalau sudah lunas silakan emasnya diserahkan. Ini juga nggak boleh, harus tunai. Yang menjadi kepentingan kita dalam keterangan ini adalah bahasanya Zaid bin Arqam dan Barra kerjasama untuk kulaan perak dan nanti akan dijual di Madinah. Dan ini banyak terjadi di antara para sahabat ketika mereka selesai perang. Jadi selesai perang itu kadang ada transaksi. Setelah pembagian harta rampasan, terus mereka saling jual beli. Kamu punya apa? Punya ini. Wah, saya tertarik, tak beli. Itu selesai perang. Makanya para sahabat begitu rampung perang, pembagian ghanimah, mereka jadi pasar. Mereka membuat pasar sementara. Setelah itu pulang ke Madinah, selesai urusan. Kemudian dalam akad musyarakah, di situ modal bisa bentuknya dua, bisa bentuknya uang, juga bisa bentuknya aset. Namun ada ketentuan, jika modal bentuknya aset, maka harus dinilai dulu. Kenapa harus dinilai? Agar bisa dipastikan, bisa ditentukan berapa porsi bagi hasilnya. Anda punya ruko, ada kawan Anda yang mau ngasih uang untuk modal, untuk mengelola ruko ini, maka harus dinilai dulu rukonya berapa persen, uangnya berapa persen. Setelah itu dijalankan usahanya, misalnya counter HP misalnya, maka nanti bisa diketahui berapa hasilnya sesuai dengan porsi masing-masing. Ruko dinilai berapa persen, kemudian uang dinilai berapa persen. Kemudian
dalam akad musyarakah ada satu ketentuan yang diberikan dalam ma'ayir syar'iyyah yang diterbitkan oleh AOIV. Saya anggap ini yang terakhir ya, karena waktunya nggak cukup nanti. Dalam ma'ayir syar'iyyah dinyatakan ketika ada orang yang kerjasama, kemudian ada salah satu pihak yang bekerja sementara pihak yang lain tidak bekerja. Misalnya 5 orang urunan, mereka beli mobil. Setelah terwujud mobil, ada salah satu yang usul, saya jadi drivernya. Kalau ada yang nyewa, saya langsung jadi driver. Saya ngurusi mobil ini, yang nyuci, yang servis, pokoknya saya ngurusi mobil ini. Maka dalam musyarakah ini, kalau ada salah satu yang bekerja tidak boleh mendapatkan hasil bulanan. Nah, karena kamu bekerja, maka setiap bulan kami gaji, misalnya 1 juta per bulan. Ini hukumnya tidak boleh. Tidak boleh dalam kerjasama kemudian ada salah satu pihak yang bekerja, terus dia mendapatkan gaji pokok setiap bulan, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti jadinya tidak terjadi keseimbangan dalam bagi hasil. Bisa jadi karena dia merasa sudah dapat gaji tetap, dia nggak maksimal dalam bekerja karena dia sudah untung, dia sudah safe, aman di posisi ini. Tapi belum tentu menghasilkan, sehingga sekalipun dia sudah punya modal di situ, dia nggak dapat bagi hasil nggak apa-apa, tapi karena dia sudah dapat gaji bulanan. Makanya para ulama melarang nanti jadinya tidak terjadi porsi keseimbangan dalam usaha. Sebagaimana aturan yang berlaku dalam mudharabah tadi, tidak boleh ada satu pihak yang mendapatkan hasil tertentu setiap bulan hanya dapat 1 juta terus, ini nggak boleh. Musyarakah juga seperti itu. Terus bagaimana kalau ada salah satu yang bekerja? Salah satu bekerja boleh, namun bentuknya bukan digaji, tapi bentuknya kerjanya dijadikan sebagai keterlibatan tambahan modal. Sehingga nanti dibagi dulu, kerja berapa persen? 30%, bersih 30% dia bawa. 70% dibagi lagi sesuai dengan porsi modal. Sehingga pembagiannya dilakukan 2 tahap. Koperasi seperti itu ya. Ada 100 orang anggota. Yang aktif kan paling biasanya cuma 3-4 orang ya, atau mungkin 5 orang. Sebagai pengelola koperasi, jika dia anggota, maka dia tidak boleh mendapatkan gaji tetap, nggak boleh. Terus gimana? Pengelola dapat porsi tambahan. Koperasi untung, pengelola dikasih berapa? 30%. Maka keuntungan bagi dulu 30% pengelola, 70% pemodal. Nah, di 70% dibagi lagi sesuai porsi modal. Sehingga pengelola bisa jadi dapat 2. Di sini dapat, di pemodal juga dapat. Ini yang disarankan dan inilah yang lebih sesuai dengan prinsip proporsional dalam mudharabah. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar, dan selanjutnya kita akan sambung dengan tanya jawab ya. Saya bertanya, Anda menjawab. Ada voucher diskon 50% workshop fikih muamalah, diadakan 2 hari, Sabtu dan Ahad ya, di Hotel Madani. Di Hotel Madani kita akan membahas fikih jual beli lebih detail. Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher ini 50%. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nama sahabat pasangannya Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi. Barakallahu fikum. Ada 2 suku besar di Madinah. Suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Barakallahu fikum. Siapa pemimpin suku Aus? Oh, enggak hafal ya. Saya ganti. Baik, tadi ada 4 bentuk akad ya. Salah satunya adalah akad tausiqat. Sebutkan 4 macam akad tausiqat. Silakan. Gimana? Ada di pencatatan. Oh, mencatat transaksi. Yang kedua, saksi. Jaminan dalam bentuk
Uang. Gimana? Uang atau barang. Kemudian yang keempat, penjamin dalam bentuk seseorang. Ya. Barakallahu fikum. Ya, rajin nyatet ya. Pertanyaan selanjutnya, mau voucher atau buku? Buku. Pertanyaan berikutnya, siapa nama Khulafaur Rasyidin kelima? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Pertanyaan berikutnya, kenapa dalam transaksi mudharabah persen tidak boleh dari modal? Riba apa? Ini apa? Bukan riba nasiah. Riba apa tadi? Termasuk riba jahiliyah berdasarkan keterangan siapa? Fakhrul Razi. Riba jahiliyah berdasarkan keterangan Fakhrul Razi. Buku. Nah ini yang diangkat ya. Nanti bisa ditukar sama kawannya. Berikutnya, kalau buku pertanyaannya berat. Baik, bisa sebutkan 3 ketentuan mudharabah yang syar'i. Ya, di depan. Modal tidak boleh jadi hutang. 1. Modal tidak boleh jadi hutang. Modal harus jelas tidak boleh dicicil. Nah kemudian modal tidak boleh dijamin. Barakallahu fikum. Apa dalil modal tidak boleh dijamin? Wala ribha ma lam yutman. Wala ribha ma lam yutman. Saya tambahkan. Dapat 2. Bisa dalil dapat 2 ya. Pertanyaan berikutnya. Apa ya? Jadi tadi telah kita sampaikan bahasanya harus ada keseimbangan antara peluang untung dan resiko rugi. Bisa berikan penjelasan sedikit? Relatif nih jadi. Bahwa dalam mudharabah siapa yang mau untung harus siap nanggung resiko rugi. Silakan. Prinsip keseimbangan, siapa yang mau untung harus siap nanggung resiko rugi. Berarti sama ya dengan pertanyaan. Dapat voucher. Baik. Pertanyaan berikutnya tentang dalil ya. Tentang dalil. Tadi telah kita sampaikan tentang dalil bahasanya harta disebut al-khair. Sebutkan dalilnya. Ya itu duluan. Surat Al-Adiyat bunyinya. Surat Al-Adiyat hafal? Wal adiyati dhabha hafal? Nah, ada artinya ya. Sangat mencintai terhadap al-khair, sangat mencintai. Yang kedua, Artinya janganlah kalian berikan harta kepada orang yang bodoh atau sufaha. baik. Barakallahu fikum. Siap, ya. Pertanyaan berikutnya. Harta disebut al-khair selain dalil yang tadi disebutkan. Surat Al-Baqarah. Bunyinya gimana? Kutiba alaikum idza barakallahu fikum. Selanjutnya, voucher. Ada yang butuh voucher? Ada yang butuh voucher? Silakan angkat tangan. Yang butuh voucher. Enggak tertarik dengan voucher? Enggak tertarik. Enggak ada yang mau ikut berarti. Butuh voucher, Pak? Butuh voucher ya? Oh, butuh voucher. Cuman satu, ada satu lagi?
Nanti dikasih, silakan. Yang belum dapat nanti lapor ke panitia ya, nanti dikasih voucher. Baik, ini masih ada 2 buku. Mungkin ibu-ibu biar juga dapat jatah, nanti kita kasih untuk ibu-ibu ya. Kita sambung dulu dengan tanya jawab yang sudah masuk di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya barang dagangan dan saya menjual dengan cara menitip kepada seseorang yang punya toko. Setiap satu barang saya dijual. Setiap satu barang saya jual dengan harga tertentu yang harus dikembalikan oleh pemilik toko. Pemilik toko saya bebaskan menjual dengan harga berapapun asal setiap barang yang laku dibayarkan dengan harga yang saya tentukan di awal. Boleh atau tidak? Ini yang diistilahkan dengan konsinyasi ya. Orang di tempat kita nyebutnya apa? Konsinyasi. Konsinyasi itu sama dengan mudhorobah, tapi modalnya dalam bentuk barang. Dan mudhorobah modal bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk uang. Hukumnya diperbolehkan sesuai dengan yang tadi disampaikan. Ini banyak ya. Bagaimana jika seorang pria ingin menikah dengan modal hasil dari pekerjaan dari bank, bukannya hasilnya itu riba? Maka kalau gitu jangan nikah dulu ya. Dia bekerja dari hasil yang haram. Kalau sekiranya masih bisa untuk mencari penghasilan yang lain, kita sarankan harta ini jangan dipakai, karena harta ini harta yang bermasalah dari hasil yang haram. Jangan mengawali sesuatu yang indah dengan kebatilan, karena ada kaidah kullu ma yubna 'alal batili fahuwa batilun. Semua yang dibangun dari kebatilan nanti hasilnya batil. Nah, biar semakin berkah dihindari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya cara membagi ternak. Misal ada satu orang memulai usahanya beternak kambing. Dia punya 1 induk dan 2 anak, namun dipeliharakan sama orang lain. Bagaimana cara membagi kambing tersebut ketika sudah 5 tahun? Masalah teknis tergantung kesepakatan. Misal dibagi berdasarkan selisih nilai. Pada waktu Anda menyerahkan bibit, dinilai ini kemarin belinya yang induk 2 juta, yang anak-anak dihargai 1 juta misalnya ya. Jadi totalnya 4 juta. Kemudian dirawat selama 5 tahun. Ada hasil anak, ada hasil mereka besar. Nah, kemudian masalah teknis silakan dikembalikan kepada masing-masing. Misalnya Anda saya minta 40%, kamu 60%, silakan. Masalah teknis ini bebas. Boleh 40-60, boleh 50-50 ya. Yang penting tidak 70-60 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisakah seseorang membeli barang secara dicicil, kemudian dia sewakan barang tersebut sementara cicilan belum lunas? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Baik, penjelasannya begini. Pada waktu orang beli barang, maka ketika akad sudah terjadi, maka barang sudah pindah hak milik, meskipun belum lunas. Dan bukan syarat pindah hak milik harus dibayar lunas. Sudah disebut pindah hak milik kalau sudah akad. Masalah melunasi itu urusan belakangan. Karena itu ketika dia sudah beli barang, dicicil, barang itu milik dia. Karena sudah jadi milik dia, mau dia jual boleh, dia sewakan juga boleh. Bahkan dalam akad tawarruk itu dia membeli barang secara dicicil, setelah dapat langsung dijual. Apabila transaksi mudharabah tidak berjalan lancar, dalam arti usaha yang dilakukan mudharib merugi, apakah dana dari donatur mutlak tidak bisa dikembalikan? Kalau akadnya utang dikembalikan.
Tapi kalau di sini disebut transaksi mudharabah, kemudian dana dari donatur, maksudnya dari sahibul mal, ya tidak dikembalikan kecuali sisanya. Misalnya Anda dikasih modal 100 juta, setelah dikelola tinggal 50 juta, maka yang 50 juta ini dikembalikan. Aset bagaimana? Kalau aset itu berasal dari modal, asetnya dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin tanya sesuai mukaddimah di awal mengenai harta. Ada seorang ayah yang sebelum menikah dengan istri kedua, dia memiliki 2 orang putri, lalu pada istri kedua dia memiliki 1 orang putra. Sang ayah membeli sebidang tanah untuk 2 anak perempuan dan istri pertama, sedangkan anak lelakinya tidak diberi harta warisan. Bolehkah anak lelaki tersebut menggugat harta dari sang ayah? Dalam Islam, pemberian orang tua kepada anak itu ada 3. Ada yang bentuknya hadiah, dan hadiah ini karena sebab. Misal ya, orang tua menjanjikan siapa yang menikah dapat 1 motor. Maka yang menikah dapat motor. Yang belum nikah, masih baru belajar jalan, nggak boleh minta motor. Nanti kalau dia sudah gede, sudah menikah, kasih motor. Yang kedua, hibah. Untuk hibah tanpa syarat, pemberian tanpa syarat, maka dia wajib rata untuk semua anak, laki dan perempuan sama. Tidak berlaku 2:1, karena 2:1 itu warisan. Kalau hibah nggak berlaku. Sehingga ketika orang tua memberikan hibah kepada anaknya, 1 anak dikasih hibah, maka anak yang lain wajib dikasih. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Bashir, bapaknya Nu'man. Bashir pernah memberikan 1 budak kepada Nu'man. Kemudian Bashir ditanya, apakah kamu berikan anak-anakmu yang lain sama seperti yang kamu berikan kepada Nu'man? Jawab Bashir, tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, ittaqillah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil untuk anak-anakmu. Dan pembagian ini dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa yang sudah diserahkan kepada Nu'man diserahkan oleh ayahnya namanya Bashir, kepada Nu'man, dikembalikan lagi. Karena ini pembagian yang tidak adil. Makanya bolehkah sang anak lelaki menggugat? Jawabannya diperbolehkan. Itu hak dia. Gimana? Oh, yang ketiga. Yang ketiga warisan. Kalau warisan otomatis tanpa ada akad. Semua orang tua yang mati, anaknya pasti dapat warisan. Baik dulu pernah pesan maupun tidak pernah pesan, karena warisan itu Allah yang ngatur. Makanya keterlibatan manusia tidak boleh ada di situ. Misalnya orang tua ikut ngatur, semua anak laki perempuan pukul rata, haram hukumnya. Anda mengubah hukum Allah yang kayak gini. Biarkan saja, itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembagian warisan telah didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menukar uang dolar saat dibeli lebih murah dibandingkan saat menjual? Apakah termasuk riba? Masalah selisih harga bukan termasuk riba. Yang menjadi riba itu adalah tidak tunainya. Kalau nggak tunai, hukumnya dilarang. Apa dalil kalau boleh ada selisih? Dalilnya sabda Nabi SAW, fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum makana yadan biyadin. Kalau emas dan perak ditukar, beda jenis ya. Emas dan perak ditukar, bebas kalian transaksikan. Dikiaskan oleh para ulama, rupiah dengan dolar ditransaksikan, bebas kalian transaksikan. Misalnya ada orang yang menukar 1 rupiah dengan 13.000 dolar. Terjadi enggak? Hah? Oh, kebalik. Harapan, Pak. Misalnya ada orang yang menukar seperti itu, boleh-boleh saja. Orang A dikasih harga 13.000, orang B dikasih harga 13.500. Padahal waktunya sama, boleh enggak? Boleh, hak dia. Tapi yang penting tuh tunai. Maka nayat dan biatin. Saya punya 10 dolar.
Yang A saya minta bayar, kamu bayar 130. Kemudian dia pergi. B saya minta kamu bayar 135. Kalau dia mau, nggak masalah. Yang penting ada uang, ada uang. Masya Allah ya. Hal min mazid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada peraturan mengenai persentase bagi hasil antara pemilik modal dan menjalankan bisnis? Apakah diperbolehkan 50-50? Tadi masalah teknis bebas, dikembalikan kepada kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau saya menyewakan kios kepada seorang yang membuka usaha leasing pinjaman dengan bunga? Apakah yang saya terima termasuk uang halal atau haram? Semua bentuk ta'awun 'alal itsmi wal udwan dilarang, dan hasil dari ta'awun 'alal itsmi wal udwan dilarang. Ada fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin, ada orang yang menyewakan gedungnya untuk bank dan beliau larang, dan hasil itu tidak boleh dia terima. Karena itu kalau misalnya Anda bisa batalkan dari awal, sejak sekarang setelah tahu, mungkin lebih bagus. Anda bisa minta, mohon maaf, yang kemarin saya kembalikan uangnya, ruko ini tidak lagi saya sewakan untuk Anda ya. Dan itu boleh jika di situ ada sisi yang bermasalah, karena dia melakukan transaksi yang haram di tempat Anda. Seseorang pernah memberikan modal kepada saya dengan sistem bagi hasil. Awalnya berjalan lancar, namun qadarullah usaha itu mengalami pailit. Namun setelah itu si pemberi modal minta agar modalnya dikembalikan utuh. Apakah ini termasuk riba? Ya. Makanya penting begini ya, sebelum kita melakukan akad dengan orang lain, terutama akad jangka panjang, seperti jual beli kredit yang tidak putus di tempat, jual beli kredit, mudharabah, musyarakah, edukasi itu penting. Edukasi penting. Edukasi gimana? Kedua belah pihak harus tahu bagaimana aturan yang berlaku. Karena kalau yang satu ngerti aturan, yang satu nggak ngerti aturan, pada saat terjadi masalah mau dikembalikan, kita rujuk kepada salah satu tokoh di tempat kita, ditunjuklah Ustadz A untuk jadi hakim. Yang satu nggak terima keputusannya, wah kalau kayak gini saya merasa rugi. Nah, ini penyebabnya di awal tidak ada kesepakatan masalah edukasi. Karena itu yang bagus sebelum terjadi kita edukasi dulu. Kira-kira seperti apa akadnya, kemudian bagaimana konsekuensinya. Nah, setelah mereka sama-sama paham, kalau terjadi masalah gampang diingatkan, gampang merujuk kepada aturan yang benar. Cerita yang Anda sampaikan ya ini jelas si sahibul mal berarti belum siap dengan konsekuensinya. Dan itu banyak di tempat kita. Kalau untung dia bahagia, kalau rugi dia minta kembali utuh. Kasihan yang satunya sudah bekerja harus menanggung resiko. Tiga tahun yang lalu saya beli 1 unit rumah dengan niat untuk ditempati bersama keluarga. Tapi karena lingkungannya nggak cocok, maka rumah tersebut saya jual. Pertanyaannya adalah, apakah hasil penjualan rumah itu wajib dizakati? Ada 4 hal yang dizakati terkait harta. Zakat mal itu ada 4. Selain ini tidak wajib dizakati ya. Emas, perak, urudut tijarah, dan tabungan. Emas, perak, barang dagangan, dan tabungan. 4 ini yang wajib dizakati. Baik, kalau 1, 2, dan 4 jelas. Terus apa batasan urudut tijarah, barang dagangan? Kata Imam Ibnu Utsaimin, barang disebut barang dagangan itu ada 3 syarat. Yang pertama, ketika membeli
diniatkan untuk dijual, bukan diniatkan untuk dipakai sendiri. Yang kedua, ada usaha penjualan, tidak dia diamkan. Misalnya Anda membeli tanah dan Anda berniat, ya ingin saya jual nanti kalau saya butuh duit. Kemudian Anda beli dan punya niat ingin jual kalau butuh duit. Sehingga ketika beli, setelah itu ada usaha penjualan enggak? Enggak, karena dia belum butuh. Maka dia beli, dia biarkan saja. Karena tadi niat dia adalah kalau butuh dia jual. Maka ini bukan barang dagangan. Dan yang ketiga, niat menjualnya lit takassub, sebagai bisnis. Bukan karena bosan, bukan karena ingin ganti yang lain. Misalnya ada orang punya mobil, mobil itu ingin dia jual, kemudian dikasih tulisan di belakangnya dijual, harga hancur, nego sebebasnya, hubungi nomor ini ya. Dia bawa kemana-mana, ya cuman ada orang yang nelpon saja, sampai setahun nggak laku-laku, sampai setahun nggak laku-laku. Ada zakatnya nggak? Ada zakatnya nggak? Tidak. Meskipun sudah setahun, tapi tidak ada zakatnya, karena ini bukan barang dagangan. Dia jual bukan karena ingin usaha di situ, jual beli mobil. Dia jual karena udah bosan, pengen ganti. Nah, berhubung belum ada yang berminat, ya bisa jadi selama setahun nggak laku-laku. Dan dalam hal ini barang tadi tidak disebut sebagai barang dagangan, sehingga tidak ada zakatnya. Karena itu untuk kasus yang ditanyakan, rumah yang dijual tadi tidak wajib dizakati. Begitu laku dapat duit, tidak wajib dizakati. Kecuali jika duit yang dia terima ini kemudian dia simpan selama setahun, ternyata nggak diapa-apakan. Karena sudah di atas 1 nisab, maka wajib dizakati. Sehingga dia dizakati dalam bentuk duitnya, bukan dalam bentuk penjualan rumah. Sudah jam. Sampai jam berapa? Sampai jam 9.15 ya. 8 menit lagi insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk riba orang yang mengembalikan pinjaman uang dengan jumlah yang lebih, walaupun tidak ada perjanjian untuk mengembalikan pinjaman dengan melebihkannya, hanya niat si pemberi atau niat si penerima utang? Jawabannya diperbolehkan selama tidak ada kesepakatan di awal. Yang kedua, tidak ada permintaan dari orang yang utangi. Dan yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus dalam melunasi utang. Dan Nabi SAW beberapa kali ketika melunasi utang, beliau kasih tambahan. Beliau pernah utang Jabir, dikasih tambahan. Beliau pernah utang seseorang, utang unta, ketika membayar dikasih tambahan. Dan beliau mengatakan orang yang terbaik, orang yang termasuk beradab dalam memberikan utang adalah, atau dalam menerima utang, ketika membayar dia kasih kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita bekerja di perusahaan swasta non-bank yang di situ sebagian modal perusahaan kita bekerja didapat dari pinjaman bank? Anda bekerja di situ halalan thayyibah dan tidak bertanggung jawab terhadap modal perusahaan. Tidak bertanggung jawab terhadap modal perusahaan. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena itu bukan interaksi Anda, itu interaksi perusahaan dengan orang lain. Sementara dalam akad kita itu dibatasi interaksinya. Artinya begini, untuk menilai apakah yang Anda terima itu halal atau tidak, cukup dengan melihat saya dengan si A ini transaksinya apa. Selama transaksinya halal, maka uang Anda halal, selesai. Dan Anda tidak bertanggung jawab dari mana si A mendapatkan
uang. Dan inilah insya Allah pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat jumhur. Sebagaimana dalilnya adalah sebagaimana praktek Nabi SAW bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal penghasilan mereka sangat rentan dengan harta yang haram. Mereka itu jual beli babi, jual beli khamr, jual beli darah, jual beli bangkai, riswah, riba, transaksi-transaksi haram mereka lakukan. Andaikan rokok ada di zaman Nabi SAW, maka Yahudi produsennya. Andaikan ya, mereka akan menjualnya, kemudian hasilnya dipakai untuk bertransaksi bersama para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak bertanya ketika bertransaksi dengan mereka, ini duit dari mana? Dari hasil apa? Enggak. Tapi diterima oleh beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasil keuntungan jual beli emas yang sebelumnya disimpan sampai harga emas naik baru dijual? Hukumnya diperbolehkan, sama dengan keuntungan jual beli tanah. Anda beli tanah, kemudian nanti ketika naik dijual. Anda beli emas, ketika naik dijual. Hukumnya boleh selama dilakukan secara tunai. Saya dikasih modal dalam bentuk barang. Ini apa namanya? Namanya konsinyasi tadi sudah ya. Bagaimana sistem bagi hasilnya? Bebas. Misal saya menjual baju dengan modal 250.000, bolehkah menjual dengan harga 2 kali lipat? Dengan keuntungan 2 kali lipat, dijual 750.000. Untungnya 500, modalnya 250. Boleh atau tidak? Ya? Boleh. Selesai, yang jawab beliau ya, boleh. Ya. Jadi pemilik barang ini bedakan dua hal ya. Keuntungan dan harga pasar. Keuntungan dan harga pasar. Tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Dan boleh mendapatkan keuntungan lebih dari 100% selama tidak melanggar harga pasar. Bedakan ini ya. Anda bisa bedakan ini, insya Allah bisa menjawab tadi. Kalau pakaian jenis tadi yang Anda hargai 750, harga pasarannya sekitar itu nggak jadi masalah. Tapi kalau harga pasarannya 200-an, Anda jual 750, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Ini mentung, ya, hargaan mentung ya. Ini penipuan. Ada orang karena nggak tahu, dia mampir di alun-alun, anaknya naik odong-odong. 2 kali putaran bayar 200.000. Nggak boleh ini ya, karena di atas harga pasar. Assalamualaikum BRWP. Ya di sini tulisannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaji yang diterima dari kerja di perusahaan bank atau leasing, hukumnya haram atau tidak? Gaji yang diterima dari bekerja di perusahaan bank dan leasing hukumnya riba. Jadi dia menerima riba hasil kerjasama ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan bersama pelaku riba, menghasilkan riba, dipakai gaji dia. Maka ini gaji yang haram ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan sangat luas kepada hambanya untuk mencari karunia-Nya, dan Allah tidak akan memberikan rizki dari yang haram ketika hambanya berusaha untuk mencari yang halal. Karena haram itu bukan jatah rizki kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dan beberapa teman punya portal komunitas anti riba. Lewat portal ini member atau anggota dapat pinjam barang gratis, sewa dan jual beli juga. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh kami menerapkan biaya iklan untuk produk sewa atau jual dikenakan 2,5% dari harga sewa atau jual barang yang telah laku terjual atau disewa orang? Biaya tersebut untuk operasional web atau portal. Jawabannya boleh. Ada kaidah as-sa'i lahu sa'yu. As-sa'i lahu sa'yu.
Siapa yang bekerja memberi manfaat bagi orang lain, dia layak mendapatkan upah. Anda buat web, portal, kemudian portal itu laris karena kontennya bagus, kemudian ada salah satu anggota yang masang iklan produknya di situ, Anda kenakan biaya sekian persen, boleh. Itu hak pemilik portal. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Insya Allah masih ada satu kajian lagi malam Senin ya, di masjid mana? Al-Ansor, Ba'da Maghrib. Baik, ini nanti pertanyaannya saya serahkan ke panitia, bisa disimpan ya, bisa disimpan. Insya Allah semoga nanti bisa kita baca di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.